Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 37 ayat 31 sampai 36. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Anak-anak Yakub yang iri terhadap perlakuan baik Yakub kepada Yusuf melebihi saudara-saudaranya menghasilkan kebencian di dalam hati mereka. Kebencian yang ditunjukkan dengan menolak bersikap ramah kepada Yusuf. Kebencian yang disirami dan dipupuk terus akhirnya berbuah di dalam keinginan untuk membunuh Yusuf. Keinginan membunuh Yusuf itu dibatalkan dan diwujudkan dengan menyingkirkan Yusuf dari hidup mereka dengan menjual Yusuf kepada pedagang budak Midian yang membawanya ke Mesir. Misi jahat mereka terpenuhi. Tetapi kemudian mereka harus melaporkan kepada ayah mereka tentang keberadaan Yusuf yang diutus menemui mereka di padang penggembalaan. Supaya tidak disalahkan, mereka lalu merancang cerita bohong dramatis yang menciptakan interpretasi salah bagi pendengarnya. Mereka mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub menerima jubah Yusuf yang berlumuran darah, langsung menafsirkan bahwa anak yang dikasihnya itu telah diterkam dan dikoyak oleh binatang buas. Anak-anak Yakub memang tidak mengatakan bahwa Yusuf telah diterkam dan dimangsa binatang buas, tetapi mereka sengaja menciptakan ilusi. Ilusi adalah interpretasi yang salah atas rangsangan pada panca indera. Panca indera menerjemahkan objek yang diamati dengan cara yang tidak semestinya. Akibatnya, persepsi orang yang bersangkutan terhadap objek yang diamati mengalami pergeseran dari yang semestinya. Ilusi mengubah persepsi seseorang tentang realitas karena dibangun berdasarkan dugaan. Anak-anak Yakub dengan sengaja memanipulasi hati dan pikiran Yakub dengan memanfaatkan kelemahan mata dan telinga orang tua mereka untuk menciptakan persepsi yang salah terhadap fakta yang dihadapi. Anak-anak Yakub sengaja menciptakan kesan bahwa jubah Yusuf ditemukan berlumuran darah akibat dikoyak binatang buas. Berdusta berarti menyampaikan ketidakbenaran sedemikian rupa seolah-olah itulah kebenaran. Berdusta tentang sesama berarti menyampaikan ketidakbenaran tentang seseorang sedemikian rupa seolah-olah itulah kebenaran tentang orang itu. Berkata tidak benar tentang seseorang dapat berupa informasi palsu tentang seseorang yang disampaikan kepada orang lain. Ketika orang mengutarakan tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, orang yang mendapatkan informasi palsu itu harus menanggung beban berkepanjangan akibat dari informasi salah yang sengaja diberikan. Kejahatan yang dilakukan anak-anak Yakub kepada Yusuf mengantar mereka kepada kebohongan jahat berikutnya. Cerita bohong itu harus mereka buat untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan sebelumnya. Kejahatan yang akan melukai batin Yusuf selama bertahun-tahun dilanjutkan dengan kebohongan yang akan melukai batin Yakub selama 2 dekade. Dosa selalu menghasilkan dosa lainnya untuk menutupinya. Setelah membunuh Habel adiknya, Kain ditanya Tuhan, di mana Habel berada? Kain menjawab, tidak tahu. Padahal Kain tahu. Kain harus berbohong untuk menutupi kejahatannya. Setelah berzina dengan Batseba, Daud harus membunuh Uria, suami Batseba, dengan mengirimnya ke garis depan pertempuran yang hebat untuk menutupi dosanya. Kejahatan selalu menghasilkan kejahatan lainnya. Padahal ketika melakukan suatu kejahatan, satu-satunya yang perlu dilakukan adalah bertobat. Bertobat adalah berbalik kepada Tuhan. Pertobatan dilakukan dengan mengakui dosa yang telah dilakukan dan memohon ampun kepada Tuhan. Pengakuan dosa perlu dilakukan karena merupakan kesadaran bahwa apa yang telah dilakukan tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dengan atau tanpa sengaja telah menyimpang dari jalan benar kehidupan.
Pengakuan dosa perlu dibarengi dengan memohon ampun kepada Tuhan dan menghentikan perbuatan jahat tersebut supaya tidak terjebak di dalam jerat dosa tak berkesudahan. Meminta pengampunan atas dosa perlu ditindaklanjuti dengan menjadikan kebenaran Allah sebagai pemandu kehidupan. Karena berfungsi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Merupakan respon awal atas perintah Tuhan untuk tidak berbuat dosa lagi setelah pengampunannya diberikan. Memohon ampun kepada Tuhan merupakan langkah awal pertobatan. Menghentikan tindak kejahatan merupakan langkah lanjut pertobatan. Kembali ke jalan kebenaran Tuhan merupakan tindak lanjut pertobatan yang harus dilakukan. Dan atas orang-orang yang berbuat jahat dan bertobat, Tuhan memberikan ampunan sepenuhnya. Karena sekalipun dosa manusia merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun dosa manusia seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba.